Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Nopo mubarak niku? Barokah. Sesuatu yang menjadikan tambahan. Tambahnya khair, baik. Tambahnya sakinah, tenang. Puncaknya, tambahnya sa'adah, bahagia. Karena al-barakatu ziyadatul khair, ziyadatus sakinah, ziyadatus sa'adah. Nopo sing garai barokah? Nur. Kita bicara ini untuk menilik lebih ke dalam, akhirnya faham, menuju pemahaman siapa sebenarnya Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang ahad. Qul huwallahu ahad. Baru nanti kita bahas tentang puasa kelanjutannya. Karena pembicaraan kita kemarin membahas tentang ini, khususnya insan. Allah berfirman, surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'a mazkura. Bukankah telah datang alal insan, atas manusia, diri kita manusia, hinum minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun syai'an mazkura, sedang ketika itu lam yakun belum ada, belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Mboten saged diarani tasian Tuhan. Hampa, sebuah kekosongan. Sinten sih, apa sih itu Tuhan itu? Terus yang Allah itu siapa? Tuhan adalah sesuatu yang disembah atau yang diibadahi, dipatuhi perintahnya, baik secara suka, ada pula yang terpaksa manusia, juga seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, baik itu yang nyata ataupun yang gaib. Allah itu nama Tuhan, nama, nama, dan yang punya nama wahid, ismun wa musamma wahid. Jadi situ menyatu pun di Pak Syafi'i. Iki kita ganti. Mana Tuhan yang namanya Allah? Bukan itu loh ya. Itu tulisan Allah itu. Lafal. Jangan sampai tulisan Allah dibayangkan. Membayangkannya waktu sholat. Najis nanti. Musyrik. Innal musyrikuna najasun.
Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Tuhan yang punya nama Allah itu zat indah, sempurna, maha besar, maha segala-galanya, yang ada atau menyelimuti segala sesuatu. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli syai'im muhit. Ingat bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Karena sulit membuktikan, banyak yang ragu-ragu. Karena tidak mau belajar bagaimana bisa mengetahui hakikat Tuhan. Ala innahu, ingatlah bahwa sesungguhnya bikulli syai'in muhit, innahu, sesungguhnya dia kepada tiap-tiap sesuatu maha meliputi. Dia maha meliputi segala sesuatu. Kapan adanya? Wal awal, dia ada yang pertama. Sampai kapan? Wal akhir, sampai akhir. Pertamanya bukan nomor 1, depannya nomor 1. Nomor 0, depannya 0 kalau ada. Berakhir, tidak ada bongkotnya, bahasa Jawa. Akhir yang akhir, ya akhirnya lagi. Wadzohir, dia nyata, zohir, tampak. Di samping wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Tuhan maha mengetahui kepada segala sesuatu. Dari beberapa dalil ini kemudian didukung dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Jabir. Qala Jabir bin Abdillah, qultu ya Rasulullah. Jabir bin Abdillah ngendika berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, akhbarni, kasih tahu aku, kabari aku, beritahukan kepadaku, an awali syai'in, tentang sesuatu yang pertama kali, khalaqallahu, diciptakan oleh Allah, qoblal asya, sebelum sesuatu, sebelum adanya sesuatu. Kanjeng Nabi, kula panjenengan ceriosi, yok nopo sih asal muasale sesuatu niki? Ono langit, ono bumi, ono manungsa, alam jagat raya niki. Qala, panjenenganipun Kanjeng Nabi menjawab, ya Jabir, Jabir, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad khalaqa, sungguh telah menciptakan qoblal asya, sebelum segala sesuatu, nura nabiyika, nur
nabimu. Sinten nabi kula sampeyan namine Muhammad. Makanya dikatakan Nur Muhammad. Min nurihi. Nur Muhammad ini dari nurnya sinten? Allah. Nur Qadim. Kemudian mentajalli. Napa mentajalli ini? Merubah teng istilah Arab menampakkan, menjelma menjadi Nur Qadim jadi Nur Muhammad. Bahasa syariat diciptakan ngoten mawon. Faja'ala dzalika nur. Maka Allah menjadikan nur itu yaduru bil qudrati, berputar dengan kekuasaannya, haitsu syaa Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Walam yakun fi dzalik, pada waktu itu belum ada lauhun yang namanya lauh mahfud, wala qalamun, belum ada yang namanya kolam, wala jannatun, belum ada yang namanya surga, wala narun, belum ada namanya neraka, wala malakun, belum ada yang namanya malaikat, wala samaun, belum ada pula yang namanya langit, wala ardun, dan belum pula ada yang namanya bumi, wala syamsun, juga belum ada yang namanya matahari, wala qamarun, juga belum ada yang namanya rembulan, wala jinnun, juga belum ada jin, wala insun, termasuk kula sampean manusia. Nabi Adam juga belum ada. Atas penjelasan dalil-dalil Allah, surat Al-Insan, sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menuntun akal pikiran, bayangaken usus asal masaliku teko kekosongan. Kita katakan batin, belum bisa dideteksi. Itulah Tuhan. Suatu kehampaan yang kosong, tidak berisi, tidak ada pula kata yang bisa ditulis, dirangkai untuk menjelaskan Tuhan. Tidak ada pula bunyi, suara yang dapat menjelaskan. Tidak ada akal yang dapat berpikir. Tidak ada ilmu yang dapat mengurai, menjelaskannya. Ilah bahasa Arabnya Tuhan. Tapi Tuhan ingin dikenal. Tuhan ingin diketahui. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Kuntu, ada aku, kanzan, sebuah perbendaharaan, makhfiyan, yang tersembunyi. Fa aradtu an u'rafa, aku ingin dikenal, diketahui. Fa khalaqtu,
bahasa arti syariat, maka aku ciptakan. Inilah mulai makhluk. Khalqa, makhluk. Kalau diartikan bahasa tauhid, fa khalaqtu khalqa, maka aku tajallikan, tampakkan yang berasal dari aku. Sinten wau? Nur. Terus menjadi Nur Muhammad. Agar Nur Muhammad liya'rifuni, supaya mengetahui aku. Alam jagat raya dan lain-lain yang ada ini tercipta bermula dari Nur Muhammad. Nur nabinya. Nur nabinya tercipta dari nur Allah. Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurun. Allahu utawi Allah iku nur. Jadi ini awal mulai menampakkan diri. Jangan diartikan cahaya dulu. Nanti kita akan terkecoh. Boleh diartikan cahaya tapi dimengerti. Apa manfaatnya ada cahaya? Semula gelap gulita, kemudian ada cahaya menjadi terang. Semula sebuah kekosongan, kemudian maujud berupa nur. Akal pikiran saya bayangkan titik tul mulai maujud berupa tul. Kalau kita nanti ingin nulis apapun, teko tul. Nulis abjad A, B, C, D, E. Teko tul. Tul A. Tul B. Sampai Z. Berarti Z itu apa? Sebuah garis. Garis ini adalah sambungan tul. Berasal dari mana? Tul yang satu. Ada tul lagi, ada tul lagi, ada titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Disambung. Sret. Jadi huruf Z, A, B, C. Abjad Arabia. Alif. Dari mana? Titik. Alif. Titik. Ba. Menggambar apapun. Rumah. Binatang. Dari titik. Kita berpikir berkembang. Diri kita dulu. Berasal dari titik. Titiknya siapa? Bahasa biologinya sel. Sperma. Titik kalau bukan diri kita namanya nuqtoh. Titik diri kita sperma ayah namanya nutfah. Nanti waktu kalau mencukupi kita kaji asal muasal dari jati diri insan, manusia. Ada yang Nabi Adam, ada yang kitanya. Nah, nanti akan menghubung kepada bilangan-bilangan ganjil Lailatul Qadar. Kenapa kok 21? Kenapa kok 23? 25? 23 itu adalah 3 yang ganjil. 3 itu ada 3. Siapa? Allah, Muhammad, Adam. Ini menyatu. Makanya dikatakan
Adam. Adam, Allah, dalil Muhammad. Adal mim. Adam, Allah, dalil Muhammad. Untuk mengetahui Allah, lihat melalui Muhammad. Siapa Muhammad itu? Nur Muhammad. Harus pelan-pelan ini. Difikir. Oke. Tuhan kosong. Akhirnya mentajalikan nur. Titik. Nur Qadim. Nur pertama kali. Di pertengahan surat An-Nur ayat 35 yang diawali Allahu Nur. Kemudian ada As-Samawat. Tengah-tengah ada Nurun ala Nur. Dari Nur, Nur Tuhan, akhirnya mentajali menjadi Nur Muhammad. Makanya diri kita nanti pahami ada nur. Kenapa? Diri kita juga dari Nur Muhammad. Anak kita juga dari Nur Muhammad. Sehingga pada saat kita mau menghikmahkan surat Al-Fatihah, pada saat membaca itu dimenit dalam kolbun hati, diyakini siapa yang dihikmai Fatihah? Nur. Nyambung nanti. Nyampe bahasanya. Nur inilah yang perlu kita gapai. Semuanya berasal dari nur. Cuma ada nurnya seperti setan. Panas. Api. Mari kita gapai nur mulai awal. Nur Muhammad yang berupa insan. Nurnya Nabi Adam. Nurnya Nabi Adam masuk ke Nabi Sis. Nabi Nuh, nabi-nabi dan seterusnya sampai ayahanda Sayyid Abdullah, ayahandanya Muhammad bin Abdullah, nurnya merasuk ke dalam kandungan Sayyidah Fatimah, lahirlah Muhammad akhir zaman yang namanya diabadikan pertama kali menjadi tajalli Allah, Nur Muhammad. Keluar nama Tuhan Allah. Saya mendapatkannya, akhirnya punya ilustrasi supaya akal kita bisa mampu dulu. Tapi sulit memang bicara hakikat Tuhan. Nur pertama nur Allah, mentajali Nur Muhammad. Nur Tuhannya ini masuk ke dalam batinnya Nur Muhammad. Diawali Nur Muhammadnya suruh kembali ke Nur Tuhan. Karena apa? Setelah Nur Qadim itu mentajalikan Nur Muhammad, ditanya Nur Muhammadnya ini sama Nur Tuhan. Siapa kamu? Siapa aku? Nur Muhammadnya jawab, kamu, aku. Loh, lagaah, umpama bahasa gaul Jawa gitu. Tak tajalikan maksudku cik ruaku, tiba ngaku-ngaku. Kamu, aku. Sudah, kalau gitu kamu tak cabut lagi, masuk ke dalam diriku. Ya, kembali titik lagi. Allah menemukan Nur Muhammadnya gampang, ada di batinnya. Makanya nanti antara Allah dan Muhammad itu kalau sudah pada pemahaman jangan ada dua. Karena asalnya satu sehingga menjadi ahad. Setelah itu ditajalikan keluar. Sekarang nur yang qadim, nur Allah masuk ke dalam batinnya Nur Muhammad.
Ayo sekarang cari di mana keberadaanku. Karena belum punya pengalaman. Allah Nur Qadim enak karena dia semula sendiri. Kemudian Nur Muhammadnya dimasukkan. Ya di dalamnya sudah tahu. Sekarang dibalik. Nur Muhammadnya di luar. Dikeluarkan lagi, ditajalikan. Nur Allahnya masuk ke Nur Muhammad. Ayo cari sekarang Nur yang awal. Lari ke jagat. Umpama akal kita mengukurnya timur. Tidak ketemu. Ke jagat barat tidak ketemu, selatan, sampai akhirnya dalam kepayahan di dalam batinnya Nur Muhammad terdengar suara Allah, 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 Allah. Loh, ada suara di dalam batinku. Oh iki berarti yang Nur tadi masuk, akhirnya ketemu. Makanya antara Nur Qadim dan Muhammad itu nyatu. Nanti untuk memahami diri insan antara sifat, zat, roh dengan jasad. Pada akhir pengertian nanti mudah memahami seperti itu. Itulah kejadian Nur Qadim menjadi Nur Muhammad dan nama Allah diketahui. Setelah sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala Nur Qadim membuat perencanaan. Akhirnya tajalikan diri namanya Nur Muhammad. Bahwa Nur Qadim Nur Muhammad ini menyatu. Sehingga banyak kita jumpai firman-firman Allah. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian. Siapa kumnya? Muhammad. Wa aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Berarti ada dua unsur atau dua sesuatu. Yang satu namanya dia, huwa. Yang satu namanya kum. Siapa kumnya itu? Muhammad. Ada huwa, ada Muhammad. Allah di dalam ayat-ayatnya banyak menyatakan diri sebagai dhamir huwa. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Semula kita menganggap Allah itu jauh. Makanya Allah menyatakan dirinya sebagai dhamir huwa yang artinya dia. Berarti dia itu kan tidak berada di sini. Di sana dirasani di sini. Kemana si dia? Masih jauh. Berarti kita membayangkan Allah itu di luar masihan. Baiklah awal-awal menuju iman yang sempurna. Tapi jangan dianggap jauh. Dekatkan. Karena di ayat-ayatnya Allah juga menyebutkan dirinya dengan anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Berarti engkau itu sudah tampak. Duduk di sana dan di sini. Saya manggil jenengan engkau. Kemari. Berarti sudah tampak. Allah semakin dekat. Inilah kalau kita baca hadis ihsan, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Berarti sudah mulai menampakkan, tampak dekat. Tapi yakini, belajar terus sampai punya keyakinan Allah itu menyatu. Seperti dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni
wa aqimis shalah lidzikri. Innani sesungguhnya aku, aku, Allahu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, ibadalah aku. Karena aku, menuju aku seperti puasa kemarin. Bukan untuk Allah. Aqimis sholata, dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, untuk bisa merasa seperti ini, makanya dengan proses akal kita yang terbatas untuk memahami, dengan membaca ayat-ayat Allah, memadukan dengan hadis-hadis Rasulullah, ditambah lagi dengan qaul-qaul para ulama, ijma, kesepakatannya, kias, dikiaskannya, disandarkannya. Kata Abu Hasan al-Ash'ari, Imam al-Maturidi, dengan melalui sifat-sifat wajib Allah kemarin, yang 20, yang kelompok disebutkannya ma'ani, 20 sifat itu semuanya ada pada diri kita. Sehingga wa huwa ma'akum, ada dia, huwanya siapa ini? Allah. Kumnya siapa ini? Muhammad. Siapa sejatanya Muhammad yang sebenarnya? Kalau kita baca di surat Al-Ahzab ayat 41, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu jangan sekali-kali kau anggap seperti bapak di antara kita. Bapak awak dhewe jelas jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi Muhammad itu pahami adalah utusan Allah, Rasulullah. Makna Al-Quran jamaah itu banyak. Dikatakan ada 7 makna yang kita baca melalui Departemen Agama kita, Kemenak. Itu makna secara syariat. Makanya butuh beberapa tafsir memahami. Secara syariat, ayat ini turun memang pada saat terjadi peperangan. Sahabat Nabi ada yang gugur, sehingga meninggalkan keluarga, istri menjadi janda. Rasulullah ingin menikahinya, tapi tidak mau. Karena apa? Dianggap Rasul nabinya itu seperti ayahnya. Akhirnya turun ayat ini. Jangan dianggap Muhammad itu seperti ayahmu, sehingga karena ayah tidak boleh dinikahi. Bukan, dia adalah utusan Allah. Secara ilmu tasawuf kita maknai Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Diri kita tercipta juga bagian ada dari nur itu. Mana nur pada diri insan kita? Ruh. Nah, ruh inilah yang namanya Muhammad. Makanya pada saat kita menerjemahkan 2 kalimat syahadat, mengajari anak-anak kita agar nanti setelah akal pikirannya berkembang, masa anak-anaknya sudah berubah menjadi remaja bahkan dewasa, mudah untuk memahami.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pemahaman tingkat dasar, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Akhirnya akal pikirannya membayangkan Nabi Muhammad saja sana. Padahal tidak hanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad ini. Kita akan sholat. Ada baca 2 kalimat syahadat enggak? Padahal sholat, kalau kita nanti sudah memahami akan hakikat ini, hanya 2 pembuktian dalam sholat itu. Antara sifat dan zat. Siapa zat dimaksud? Huwa, Allah. Siapa yang dimaksud sifat itu adalah roh. Siapa roh itu adalah Muhammad. Makanya pada saat Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad uluk salam, tidak dijawab sama Allah. Turun ke langit 7, minta petunjuk malaikat Jibril. Banyak ucapan salam. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad membaca salamnya dengan yang kita baca di tahiyat terakhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dijawab sama zat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita kalau membayangkan Muhammadnya hanya Nabi Muhammad bin Abdullah, bagaimana waktu dalam sholat? Akhirnya kita ikut membayangkan beliau. Padahal Muhammad yang sebenarnya waktu sholat adalah roh kita. Belum nanti membaca 2 kalimat syahadat. Makanya kita terjemahkan syahadat Rasulnya, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sampun maghrib ya. Nanti kita berjalan pelan-pelan, direnungkan. Memang butuh perenungan. Namanya ini tasawuf nazari. Perlu pandangan dalam. Tapi untuk mempermudah, Allah menuntun harus ada tasawuf amali. Dipraktekkan apa? Tarekat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kenal betul ya. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.